Bajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Ada beberapa hal yang penting ya yang perlu kita pahami berkenaan tentang surga yang ada di ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara iman dan kebajikan. Ini banyak kemudian yang nanya, apakah kemudian berarti beriman itu berbeda dengan beramal kebajikan gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, apakah kemudian ada orang yang beriman tapi dia tidak berbuat kebajikan gitu ya. Sebetulnya antara kebajikan dengan keimanan itu dia saling berkaitan satu sama lain. Kita nggak bisa loh bilang ada orang yang beriman tapi dia tidak berbuat kebajikan. Karena kebajikan itu sendiri adalah tanda keimanan. Itu sama kayak misalnya ada pendapat gini. Saya punya teman, dia tuh beriman kok sama Allah. Tapi dia cuma nggak sholat aja. Karena buat dia iman itu adanya di dalam hati. Ya, saya nggak tahu di sini berapa banyak yang pernah dengar istilah itu ya. Atau misalnya saya punya teman yang kemudian dia beriman kepada Allah, tapi dia cuma nggak bayar zakat aja karena dia nggak percaya dengan zakat gitu ya. Atau misalnya, ya dia beriman kepada Allah, tapi dia tuh masih bermaksiat begini begitu dan sebagainya dan menganggap itu suatu perkara yang boleh-boleh saja gitu ya. Nah, standar keimanan itu sendiri disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa iman itu dia kemudian ada di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dalam amal perbuatan. Jadi dia harus dari tiga itu, gitu ya. Di Quran surah Al-Ankabut ayat kedua Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, apakah kamu dibiarkan mengatakan dirimu beriman, padahal kamu kemudian tidak diuji. Jadi kita pasti akan diuji atas dasar keimanan itu. Misal, kita menyampaikan kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Buktinya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanlah kita untuk melakukan kebajikan. Kebajikan itu dimulai dari amalan-amalan yang wajib, lalu baru amalan-amalan yang sunnah. Amalan yang wajib misalnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Nah, maka wujud keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kita melaksanakan sholat. Jadi, kalau ada orang kemudian tidak melaksanakan sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Jadi seperti itu ya. Sehingga walaupun di sini disebutkannya dua, ini eh, ke mohon maaf nih ada yang coret-coret ya, sebentar. Saya disable dulu annotation. Oke, clear dulu. Saya izin disable annotation ya. Oke. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang keimanan tadi, sudah otomatis orang-orang beriman itu dia akan melakukan kebajikan. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang memisahkan antara keduanya? Nah, salah satu penjelasannya adalah ini untuk meng-highlight ya, untuk menekankan ulang, menekankan kembali bahwa betapa pentingnya kita mewujudkan keimanan kita itu dalam kebajikan yang kemudian kita lakukan gitu ya, sehingga kemudian diulang di sana. Itu sama kayak misal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban nafkah ya bagi atas laki-laki. Jadi di Quran surah Al-Baqarah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat 233, kewajiban laki-laki adalah memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal ya bagi istrinya, bagi anaknya dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya sudah terwakili dengan Allah menyampaikan laki-laki sebagai kowam, tapi disampaikan ulang di sana untuk menekankan betapa pentingnya bab itu, gitu ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sana berkenaan tentang dalil surga di sini adalah mereka kekal di dalamnya. Ya, bismillah. Mereka kekal di dalamnya adalah konsep yang tidak bisa masuk ke dalam logika manusia. Karena dalam kehidupan dunia, kita merasa bahwa tidak ada segala sesuatu itu yang kekal. Apapun tuh ada masa waktunya, ya. Bahkan ada manusia yang boleh jadi ketika mendengarkan perkataan kekal itu, mereka berpikir, terus kalau kita kekal di sana, kita ngapain? Gitu. Ya, itulah kenapa surga itu dia di luar logika manusia gitu. Kekal itu berarti selama-lamanya tidak ada lagi konsep waktu. Ketika ditanya kita nanti ngapain di sana, jawabannya adalah kita akan berbahagia. Bahagia itu sendiri itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia di dunia. Kenapa? Karena bahagia di dunia itu pasti akan ada akhirnya. Kayak misalnya ya, ada yang lagi jalan-jalan gitu.
pergi nih traveling ke sana kemari. Let's say nih, anggap aja uangnya nggak terbatas gitu. Misalnya ya, anggap aja nih kita berhayal gitu. Uangnya nggak ada limit. Pokoknya mau jalan-jalan ke sini, mau jalan-jalan ke sana. Apakah akan selalu bahagia selama jalan-jalan itu? Enggak. Kenapa? Karena tubuhnya juga terbatas. Pasti ada capeknya. Nggak mungkin tuh 24 jam pergi jalan-jalan terus gitu. Ada capeknya. Kenapa? Karena kita di dunia. Nah, kalau di sana nggak begitu. Kita mau jalan-jalan keliling surga udah nggak akan capek-capek. Makanan gitu misalnya. Kerjaan para penghuni surga salah satunya mereka makan. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita membayangkan apa enaknya makan gitu ya. Karena yang kita makan adalah makanan dunia. Makanan di dunia itu ada aja kurangnya. Even makanan fine dining sekalipun. Ya, yang misalnya makanannya enak banget. Kita makan lagi, makan lagi, makan lagi. Kalau dipaksa makin lama makin mau muntah kita. Kenapa? Karena kekenyangan. Ada bosannya. Nah, di surga tuh nggak seperti itu. Bahkan di salah satu kisah dijelaskan bagaimana gigitan yang kedua itu lebih enak dari gigitan yang pertama. Gigitan yang ketiga itu lebih enak dari gigitan yang kedua. Gigitan yang keempat itu lebih enak dari gigitan yang ketiga, dan seterusnya. Artinya apa? Kenikmatan itu tidak ada akhirnya. Dan itu sekali lagi tidak bisa kita bayangkan dengan logika kita. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis sahih, surga itu tidak bisa dilihat oleh mata. Sekarang ya, dia tidak bisa kita dengar oleh telinga dan tidak bisa kita rasa di dunia ini. Dia hanya akan bisa kita rasakan ketika kita nanti masuk betul-betul ke dalam surga gitu ya. Bukan hanya itu saja, kekal di sini, kekal kenikmatannya dalam berbagai aspek. Kayak misal, kita kan perempuan ya, karena kajian muslimah di sini ya. Perempuan itu punya fitrah ingin cantik, benar ya? Insya Allah gitu. Di dunia, kita harus menjaga kecantikan kita hanya di hadapan halalnya, dan kecantikan kita pun terbatas. Artinya, seiring dengan usia, dia akan menurun gitu. Ya, jadi seiring dengan usia nanti akan muncul tanda-tanda penuaan, mau yang kemudian pakai skincare kayak, mau yang treatment kayak, bahkan sampai ada orang yang operasi plastik sekalipun gitu ya, itu tidak bisa melawan penuaan selama-lamanya gitu. Pasti nanti suatu waktu akan terlihat juga si penuaan itu gitu ya. Nah, di dalam surga, Rasulullah SAW menjelaskan kecantikan itu kekal dan bahkan bertambah. Kenapa kata Rasulullah SAW di surga itu tidak ada nenek-nenek? Ya, disampaikan kepada seorang nenek-nenek. Kenapa? Karena semuanya dikembalikan muda. Bahkan kemudian di hadis yang lain diterangkan bahwa misal nih, ketika seseorang masuk ke dalam surga, maka akan dipercantik dia, dibikin ganteng. Besoknya lebih cantik, lebih ganteng lagi. Besoknya lebih cantik, lebih ganteng lagi. Besoknya lebih cantik, lebih ganteng lagi. Kayak kita bisa kebayang gak sih kayak gitu gimana? Mungkin gak akan kebayang. Kenapa? Karena kita ada di dunia. Itulah salah satu implikasi bahwa di situ wahum fiha khalidun. Di sana itu selama-lamanya. Tidak pernah lelah, tidak pernah sedih, ya, tidak pernah kita merasakan sakit, ya. Makanya kemudian kenapa sih surga ini sangat-sangat apa namanya eh, apa membuat kita istilahnya ingin sekali beramal. Kenapa? Karena itu adalah tempat kembali yang terbaik. Sebaliknya, ya, neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 43 sampai dengan 44. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya adalah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Ini Quran Surah Al-Hijr ayat 43 ayat 4, sampai dengan ayat 44. Sehingga barang siapa masih ada yang bertanya, emang neraka itu beneran ada? Ya, kalau kita percaya dengan Al-Quran, maka benar adanya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan kemudian menjelaskan bahwa neraka ini ditujukan kepada para pengikut setan. Jadi kalau kita nanya orang yang masuk neraka tuh siapa sih? Keywordnya adalah pengikut setan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi kalau kita mau merangkum nih seluruh penghuni neraka, karakteristiknya apa? Keywordnya adalah mereka mengikuti setan. Sehingga ketika kita melihat, misal pergi ke luaran sana, lalu kemudian melihat ada orang-orang yang bermaksiat, ada orang-orang yang melakukan dosa, keburukan, kok kayaknya hidupnya fine-fine aja. Nah, boleh jadi itu salah satu godaan setan gitu ya.
Perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka mengikuti setan, berarti si manusia ini sendiri fitrahnya adalah baik. Ya. Jadi yang kemudian mengajak kepada keburukan itu adalah setan ya. Dan tinggal kemudian bagaimana pilihan kita sebagai manusia, kita mau mengikuti jalan kebaikan atau kemudian mengikuti jalan keburukan. Itu yang pertama berkenaan tentang ayat ini. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ternyata di dalam neraka jahanam pun itu dia berlapis-lapis, lalu kemudian juga dia memiliki pintu-pintu yang berbeda. Ada golongan-golongannya dan setiap pintu itu punya siksaan tambahannya sendiri-sendiri ya. Kalau buka tafsir Quran surah Al-Hijr 43 ayat ada sampai dengan 44, insya Allah kita akan menemukan bagaimana masing-masing pintu itu dia akan punya apa karakteristik siksaannya masing-masing begitu. Dan neraka jahanam bukan hanya sebagai apa ya satu-satunya neraka, nanti akan ada banyak neraka juga. Sebagaimana tadi neraka itu ada namanya, surga pun kemudian memiliki nama-nama gitu. Mungkin sebagian nama ini ada yang familiar ya, insya Allah gitu. Yang tertinggi adalah surga Firdaus. Ini disebutkan di Quran Surah Al-Kahfi ayat 107. Lalu kemudian juga ada di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat, oops, sorry. Ada di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-11 ya. Dan surga Firdaus ini menjadi surga yang paling tinggi yang bahkan kata kata Rasulullah SAW, jika kalian ingin meminta surga, maka mintalah surga Firdaus gitu. Dan surga Firdaus ini salah satunya juga dijelaskan di tadi ya Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 itu adalah ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus. Nah, kalau kita perhatikan di Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1, 2, 3 ya, itu dimulai dengan apa? Sholat, balik lagi. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah mereka para mukmin. Alladzina hum 'alas sholatihim khashi'un. Yakni mereka yang khusyuk dalam sholat-sholatnya. Jadi karakteristiknya orang yang masuk ke dalam Jannah Firdaus ini, surga Firdaus ini adalah mereka yang kemudian khusyuk dalam sholat-sholatnya. Lalu kemudian ayat ketiganya Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Allah Subhanahu wa taala bilang walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun gitu ya. Yakni mereka yang kemudian meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Jadi memang beda ya karakteristik antara penghuni surga Firdaus dengan surga yang lain gitu. Salah satunya adalah tadi orang-orang mukmin yang beruntung tadi mereka meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Lalu karakteristik yang keempat, ini masih ya, Quran Surah Al-Mu'minun 1 sampai dengan 11. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ya, nah sehingga kita mau mengevaluasi juga diri kita ya, apakah zakat-zakat kita ini sudah ditunaikan atau belum. Dan zakat ini kan sebetulnya cuma sedikit ya, cuma 2,5% gitu. Alangkah baiknya kalau kita bisa memastikan zakat-zakat itu bisa kita tunaikan. Lalu kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ciri penghuni surga Firdaus adalah orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela ya. Jadi kita menjaga kehormatan kita, menjaga interaksi kita ya dan menjauhi zina sebagaimana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT menyampaikan, tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Lalu yang kedelapan ya, kata Allah, dan sungguh orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, itulah yang menghuni Jannah Firdaus. Nah, amanah dan janji ini mencakup apa saja? Mencakup misalnya dari hal sesederhana kita bekerja. Kan di sini undangannya untuk ini ya, teman-teman di DJA ya, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik di DJA. Nah, boleh jadi kemudian salah satu ujian untuk menghuni surga Firdaus itu adalah seberapa amanah kita dalam menjalankan tugas-tugas kita gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu penghuni surga Firdaus adalah mereka yang amanah dalam menjalankan tugasnya, lalu mereka juga yang kemudian amanah dalam menunaikan janjinya. Janji ini bisa jadi sekedar kayak misalnya janji remeh-temeh, ya besok deh dikirimin tugasnya gitu ya.
Sampai dengan kemudian janji yang serius, misalnya dalam hutang piutang gitu ya. Saya izin pinjam sekian sekian sekian, nanti insya Allah akan saya kembalikan sekian 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 di tanggal sekian 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 gitu misalnya ya. Nah, kalaupun misalnya ada penyesuaian harus disampaikan lebih awal gitu ya, agar kita kemudian amanah. Dan balik lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di ayat ke-9, orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Sederhana ya, sederhana. Tapi aplikasinya itu boleh jadi membutuhkan waktu seumur hidup ya. Untuk kita bisa menjalankannya, membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita memang mau ya untuk menghuni jannah Firdaus gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah Jannatul Aden, ya. Yakni ada di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 72, ada juga di Quran Surah Ar-Ra'd ya, ayat ke-13, ada juga di Quran Surah Maryam ayat 9, ayat 61, sorry, Ar-Ra'd tadi ayat 23, Quran Surah Maryam itu ayat 61 ya. Nah, Quran apa Jannah Aden ini apa? Salah satu specialty-nya. Salah satu specialty dari penghuni surga Aden ini adalah orang-orang yang sabar. Ini bukan berarti kalau yang di surga Firdaus nggak sabar ya, tapi ini di atasnya lagi gitu ya. Nah, orang-orang yang sabar itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan surga Aden. Salah satunya ada di dalam ayat yang di dalam Al-Quran, yakni ucapan salam para malaikat ketika kemudian manusia itu akan masuk ke dalam surga Aden. Ucapannya para malaikat itu adalah salamun alaikum bima sobartum. Ya. Keselamatan, kesejahteraan, kedamaian atas kamu. Salamun alaikum bima sobartum. Dikarenakan kesabaran kamu, gitu ya. Nah, dikarenakan kesabaran kamu ini kesabaran atas dasar apa? Kesabaran dalam menjalankan ketaatan, kesabaran dalam menjalankan ujian, kesabaran dalam menghadapi tantangan kehidupan, ya, kesabaran dalam menghadapi manusia ya. Kadang-kadang kan ada ujian itu yang datangnya dari manusia ya, gitu. Nah, sehingga kemudian kita mau berusaha melihat berbagai opportunity-opportunity yang ada itu sebagai sarana kita mendapatkan pahala sabar tadi, gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak mendapatkan pahala sabar tadi ya, untuk apa ya kita kemudian ada di kehidupan dunia ini gitu. Karena salah satu yang mau kita dapatkan adalah pahala sabar. Dan surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang sabar. Lalu kemudian yang ketiga ada Jannatun Naim. Ini disebutkan di Quran Surah Luqman ayat 8, Quran Surah Al-Hajj ayat 56, Quran Surah Al-Waqiah ayat 12 gitu ya. Ini adalah orang-orang untuk orang-orang yang punya ciri khas mereka memiliki amalan-amalan yang konsisten. Ya, amalan yang konsisten. Sekali lagi, ini bukan berarti kalau yang di Jannah Firdaus tidak konsisten atau Jannatul Adn tidak konsisten ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ini ada apa semacam anak tangganya gitu ya. Artinya kalau kita mau sampai ke tingkat ketiga ini, kita harus punya nih amalan-amalan yang konsisten tadi gitu. Nah, orang-orang yang konsisten beramal ini, mereka punya loh amalan-amalan andalan yang kemudian mereka lakukan walaupun misalnya sedikit, tapi mereka konsisten menjalankannya. Nanti mereka tambahkan lagi konsisten lagi menjalankannya. Jadi ada salah satu hadis yang sering saya sampaikan juga kalau nggak salah ya, di mana-mana kata Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dia continue walaupun itu sedikit. Nah, amalan yang continue walaupun sedikit itu kan paling minimal sholat yang kita lakukan itu harus rutin ya gitu. Lalu nanti ditambah lagi amalan sunnahnya apa, ditambah lagi Al-Qur'annya seperti apa, tambah lagi dengan sedekahnya sedikit-sedikit nggak apa-apa tapi konsisten. Lalu kemudian yang keempat ada Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa salah satu kriterianya adalah orang-orang yang dia takut kepada Allah dan dia menahan hawa nafsunya. Ya. Takut kepada Allah dan dia menahan hawa nafsunya. Nanti bisa dilihat di Quran Surah As-Sajdah ayat 19 dan juga Quran Surah An-Najm ayat 15. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kriteria ini juga di dalam Quran surah An-Nazi'at. Kata Allah, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Nih, saya lupa nggak dimasukin ya Quran surah An-Nazi'at di sini ya. Jadi barang siapa yang takut kepada Robnya dan dia menahan hawa nafsunya, maka kemudian surga lah tempat tinggalnya, Jannatul Ma'wa lah tempat kembalinya gitu ya. Jadi Jannatul Ma'wa ini adalah tingkatan keempat di dalam surga
ya, yang kemudian nanti berlapis-lapis lagi kriteria khususnya nih gitu adalah orang-orang yang dia mampu menahan hawa nafsunya atas dasar apa? Karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika banyak yang bertanya, "Duh, gimana ya Teh caranya supaya bisa istiqomah susah banget nih gitu." Karena kadang-kadang kita jadi kayak yang apa? Kayak yang berat banget untuk meninggalkan suatu kemaksiatan. Ya memang disitulah perjuangannya gitu ya. Disitulah kemudian yang menjadikan surga itu dia gratis tapi mahal. Kenapa? Karena kita harus memaksa hawa nafsu kita. Bismillah. Saya maaf ya, ini baru beres radang, soalnya jadi banyak minum. Jadi apa? Misalnya hawa nafsunya males banget buat sholat gitu ya. Hawa nafsunya pengennya nonton terus. Ya udah dipaksa gimana caranya supaya bisa sholat. Hawa nafsunya pengennya apa belanja terus gitu ya. Jadi apa boros gitu kan, boros itu nggak boleh ya, dilarang gitu, tapi kemudian dia tahan hawa nafsunya untuk bisa lebih berhemat gitu. Hawa nafsunya adalah pengennya begadang gitu ya sambil nonton drakor gitu, karena katanya banyak milenial dan Gen Z yang kalau pulang kerja capek terus ya udahlah drakoran malam-malam gitu. Ini karena kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahan hawa nafsunya, dia ganti dengan ibadah, dia ganti dengan tidur karena malam adalah saatnya untuk istirahat ya kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga misalnya kayak bangun tidur gitu, hawa nafsunya pengennya tidur terus gitu. Tidur itu kan perkara yang mubah ya, tapi boleh jadi menjadi dosa maksiat kalau kemudian kita malahan jadi nggak bangun-bangun untuk sholat dan sebagainya, ditahan hawa nafsunya. Hawa nafsunya apalagi? Pengennya kerjanya asal-asalan ya, dipaksa untuk kemudian bisa amanah dan seterusnya. Jadi intinya adalah bagaimana kita membangkitkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menahan hawa nafsu yang buruk tadi dan kita ganti dengan hawa nafsu yang baik, dan ini aplikatif untuk berbagai aspek kehidupan kita gitu. Bukan hanya urusan ibadah dan pekerjaan saja, tapi juga hubungan antara manusia gitu misalnya. Hawa nafsunya misalnya pengennya marah-marah gitu ya sama suami, pengen marah-marah sama anak-anak. Tahan hawa nafsunya. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, apakah hanya itu saja? Tidak gitu. Karena ternyata di dalam surga pun gitu ya, kemudian ada tingkatan-tingkatan yang lain. Bahkan disampaikan juga kemudian ada 7 nama surga ya. Nah, itu kan tadi kita baru 4 ya. Kita nggak tahu nih 3 lagi namanya apa gitu. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di surga itu terdapat 100 tingkatan yang disediakan Allah bagi para mujahidin di jalannya. Jarak antara 2 tingkatan seperti jarak antara langit dan bumi. Maka apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus karena ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Jadi bayangkan ya, ada 100 tingkatan gitu. Nah, yang diketahui tadi baru 4 namanya ya, lalu kemudian ada 7 tingkatan. Jadi 100 tingkatan itu ada dalam 7 tingkatan, ada juga yang menyampaikan 100 tingkatan itu di dalam surga yang tadi ada namanya. Mana pendapat yang benar? Allahu a'lam. Ya, namanya perbedaan pendapat seperti itu. Jadi ada yang menyampaikan 100 tingkatan itu di dalam 7 apa nama surga gitu ya. Ada juga yang menyampaikan oh enggak, di dalam satu surga itu, di dalam satu nama surga tadi ada 100 tingkatan. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita akan bisa merasakan surga itu yang paling penting gitu ya. Nah, di sini disampaikan surga Firdaus yang tadi itu paling tengah, paling tinggi. Maksudnya paling tengah gimana? Bukan tengah derajatnya, tapi di tempat yang paling tinggi tadi dia lokasinya paling tengah. Ya, dan juga kemudian paling tinggi ya. Paling tinggi, paling mulia, paling enak ya, kenikmatannya juga paling besar dan itulah yang kemudian kita harapkan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan surga Firdaus. Lalu kemudian ada yang pernah nanya ke saya gitu ya, ketika di salah satu acara saya menyampaikan hadis ini. Teh, bagaimana kalau kita ngerasa kayaknya kita belum layak untuk masuk surga Firdaus? Tapi di sini diminta sama Rasulullah SAW kita meminta surga Firdaus. Nah, ini memang Masya Allah banget gitu ya. Kita meminta surga Firdaus itu sesederhana karena ini adalah perintahnya Rasulullah SAW. Itu satu. Dan yang kedua, karena kita masuk ke dalam surga itu bukan karena kita layak. Tapi kita masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih luas dibandingkan keterbatasan dan kekurangan kita. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita kan. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah ya, bagaimana ada seorang hamba
yang kemudian akan segera masuk ke dalam surga. Disampaikanlah kepada hamba tersebut, masuklah ke dalam surga dengan rahmat Allah. Nah, hamba ini ya, out of curiosity ya, dia nanya gitu. Kenapa masuk surga ini dengan rahmat Allah bukan dengan amal-amalku? Maka kemudian disampaikanlah kepadanya, karena kalaulah ya seluruh pahala-pahalamu ini dikumpulkan, niscaya tidak akan mampu hanya untuk membeli satu biji mata saja. Ya. Jadi bayangkan ya, ini pahala penghuni surga loh gitu. Itu kalau dikumpulkan untuk membeli satu biji mata saja, itu nggak cukup gitu. Apalagi untuk membeli surga. Makanya kita masuk surga itu sebetulnya adalah dengan rahmat Allah. Balasan dari Allah itu jauh melampaui dari usaha kita. Maka demikian juga ketika kita meminta surga Firdaus, kita minta surga Firdaus itu bukan karena kita ngerasa layak gitu, tapi karena kita mengharapkan rahmat Allah. Karena Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengasih, dan Allah itu senang dengan doa hamba-hambanya. Dan ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, kalau kita mau minta surga, mintalah surga Firdaus. Ya, itu Masya Allah ya. Jadi kayak kita membayangkan kalau kita melihat kapasitas kita, mungkin kita ngerasa nggak ada yang layak masuk surga gitu. Boro-boro minta surga Firdaus. Maka kita meminta kepada Allah karena kita mengharapkan rahmatnya gitu ya. Nah, ini kemudian eh, 100 tingkatan tadi, ini lupa dibahas ya, adalah jarak antara dua tingkatan adalah seperti jarak antara langit dan bumi gitu. Jarak antara langit dan bumi ini kan jauh banget ya. Dan ini baru antara dua tingkatannya saja. Di dalam hadis yang lain kemudian disampaikan juga ada tingkatan yang itu perbedaannya hanyalah satu solawat. Kebayang nggak? Satu solawat. Jadi membedakan antara tingkatan yang satu dengan tingkatan berikutnya satu solawat saja. Artinya menunjukkan apa? Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya apa sangat-sangat menghargai setiap amal hamba-hambanya sehingga sekecil apapun itu ada harganya, ada balasannya. Pernah nggak sih kayak ngalamin ujian gitu ya? Ujian lalu kemudian eh, misal nih yang diambil itu adalah yang nilainya 10 tertinggi. Lalu kemudian kita urutan ke-11. Ya, urutan ke-11. Dan bedanya ternyata hanya 0,05 gitu misalnya gitu ya. Itu perasaan gimana? Aduh, sayang banget ya cuman beda 0,05. Nah, ini bayangin dari semua amal-amal solih ternyata kurangnya cuman satu sholawat doang gitu. Ya, makanya kemudian salah satu yang sering dinasehatkan oleh para ulama adalah jangan pernah remehkan amalan sekecil apapun. Karena boleh jadi kalau itu adalah amalan dosa, walaupun dia kecil itu bisa menjerumuskan kita, dan kalau itu adalah amalan kebaikan itu bisa menyelamatkan kita, gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa nama surga yang lain menurut pendapat yang lain yang bersumber di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi nama-nama surga juga ada perbedaan pendapat. Kalau empat yang tadi itu tidak ada perbedaan pendapat. Nah, sementara empat yang berikutnya ini ada yang menyampaikan empat ini termasuk nama surga, ada juga yang kemudian tidak. Yang kelima di sini adalah Darussalam. Ya, Darussalam ini kata Allah Subhanahu wa taala disampaikan di Quran surah Al-An'am ayat 127. Darussalam disebut sebagai Darussalam karena di surga ini dia bebas dari gangguan ya. Bebas dari gangguan, bebas dari penyakit, bebas dari ketakutan. Ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 127. Lalu kemudian yang keenam ada Darul Muqamah itu di Quran surah Fatir ayat 34 sampai dengan 35. Lalu kemudian ada Al-Maqamul Amin itu ada di Quran surah Ad-Dukhan ayat 51. Lalu kemudian ada Jannatul Khuldi yaitu di Quran surah Al-Furqan ayat ke-15 gitu ya, insya Allah. Kalau tadi nama-nama surga, maka ada juga nama-nama neraka. Tadi satu sudah sempat kita bahas ya di dalam Quran surah Al-Hijr tadi ya, ayat 43 sampai dengan 44. Nah, yang paling dalam dan paling mengerikan itu adalah neraka jahanam. Itu salah satunya ada di Quran surah At-Taubah ayat 68, ada juga di dalam Quran surah An-Naba 21 dengan sampai dengan 23. Neraka jahanam ini untuk siapa sih? Yang pertama sudah jelas ini adalah untuk orang-orang yang kafir.
Jadi kalau orang-orang yang kafir, mudah-mudahan kita mah nggak masuk ya di situ gitu. Kabar gembiranya seperti itu gitu. Namun yang kedua adalah yang berbahaya untuk orang-orang munafik. Nah, orang munafik ya mudah-mudahan kita juga nggak masuk ya ke dalam kategori orang-orang munafik. Karena apa? Orang munafik itu kan memang orang-orang yang dia berusaha ya menghancurkan Islam dari dalam. Nah, kalau kita sekarang hadir di ruangan ini ya mudah-mudahan sih nggak masuk lah ya ke orang munafik. Bibit nifak mungkin ada ya. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa kita bahas terkait dengan munafik gitu ya. Bibit-bibit nifak itu seperti apa. Tapi kalau orang munafik mudah-mudahan insya Allah tidak ada di antara kita yang termasuk orang munafik gitu. Nah yang ketiga ini yang kemudian kita harus berhati-hati yakni pelaku dosa besar gitu ya. Lanjutnya yang kedua, di atasnya neraka jahanam, karena neraka itu kan tingkatannya ke bawah ya. Paling dalam itu adalah neraka jahanam. Nah, di atasnya neraka jahanam ada neraka sa'ir. Itu di Quran surah Al-Mulk ayat kelima. Lalu kemudian ada juga di ayat ke-10 sampai 11, kemudian Quran surah An-Nisa ayat 10 ya. Nah, ini ada karakteristik khusus bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Siapa? Yakni mereka yang kemudian pemakan harta anak yatim secara zolim dan juga pendusta, yang pendustanya ini menzolimi orang lain. Ya. Ini ngeri ya sebetulnya, karena kan kadang-kadang ya mudah-mudahan sih kita nggak ada yang masuk seperti itu ya. Kadang-kadang kayak saya dulu membaca ayat-ayat ini tuh kayak mikir, emang ada ya orang yang kayak gitu gitu memakan harta anak yatim secara zolim gitu. Sampai akhirnya mendewasa dan ternyata menemukan, oh ada ternyata gitu. Dan ada salah satu kasus itu yang dekat sekali dalam kehidupan saya. Jadi ada teman saya yang dia cerita konsultasi begitu ya. Ketika ayahnya wafat itu ternyata ayahnya sudah menyimpan harta untuk dia. Tapi oleh ibu tirinya ternyata kemudian disembunyikan dan ditahan. Nah itu subhanallah banget ya gitu. Jadi kayak, oh ternyata ada orang yang seperti itu gitu ya. Nah, ditambah juga kemudian pendusta yang zolim. Pendusta yang zolim ini gimana? Ini range-nya bisa bisa luas sekali ya. Misal nih ada orang gitu yang kayak misalnya beberapa waktu yang lalu sempat ada kasus gitu ya notaris yang kemudian dia memalsukan ya, memalsukan dokumen untuk menguntungkan salah satu pihak dalam merampas harta, merampas tanah ya. Waktu itu kasusnya gitu. Jadi merampas tanah orang lain dengan cara si notaris ini memalsukan ya, memalsukan dokumen. Nah, itu salah satu contoh melakukan kedustaan yang itu kemudian menzolimi hak orang lain gitu. Contoh yang lain apa misalnya? Yang banyak juga terjadi misalnya berdusta dalam urusan wasiat gitu. Misal wasiatnya sebetulnya harusnya A, tapi kemudian dia berdusta disampaikan B gitu ya dan seterusnya. Ada banyak banget kasus ya dusta-dusta seperti itu. Nah, tentunya salah satunya juga ya masalah kejujuran kita dalam mengelola uang gitu ya. Itu juga termasuk dalam pembahasan kita jangan sampai dengan dusta-dusta tadi ya termasuk ke dalam orang-orang yang zolim menzolimi hak orang lain masuk ke dalam neraka sa'ir. Nauzubillahi min dzalik. Lalu kemudian yang berikutnya adalah neraka sakor. Neraka Sakor ini disebutkan di dalam Quran Surah Al-Mudathir ayat 26 sampai dengan 27. Sebetulnya banyak ya kategori orang yang bisa masuk ke dalam Sakor, tapi khusus di Quran Surah Al-Mudathir 26 sampai 27 ini, Allah Subhanahu wa taala meng-highlight yakni orang-orang yang dia itu punya tiga kriteria ini. Yakni orang-orang yang kemudian dia tidak sholat. Ada kan orang muslim yang tidak sholat? Ya, bukan hanya ada, bahkan mungkin banyak. Ya, sayangnya demikian. Masih banyak di Indonesia ya, kaum muslimin yang kemudian tidak sholat. Em, Hal tersebut jangan kita irikan, gitu. Karena pembalasan dari Allah itu luar biasa berat, gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Em, Kayak yang tadi statementnya ya, itu teman aku nggak sholat tapi hidupnya baik-baik aja. Ya. Khawatirnya justru itu istidroj gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kehidupan yang baik, yang baik, yang baik hanya untuk menjauhkan dia dari Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Dan balasan bagi orang-orang tersebut tadi salah satunya adalah neraka sakor ya. Lalu kriteria yang kedua di sini adalah orang-orang yang menghuni neraka sakor adalah orang-orang yang dia pelit tidak mau memberikan makan bagi orang miskin. Jadi kayak misalnya dia punya harta, zakat saja tidak dia keluarkan gitu ya. Lalu zakat fitrah saja tidak dikeluarkan. Ditambah hartanya kemudian menumpuk banyak ya. Sedekahnya juga tidak, apa semuanya juga tidak. Nauzubillah min dzalik.
Lalu kemudian karakteristik yang ketiga, mereka yang mendustakan hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan berarti dia memang tidak beriman ya. Jadi di sini ada yang memang tidak beriman, tapi ada juga orang yang dalam tanda petik ya, dia yakin adanya Allah tapi dia tidak melaksanakan sholat dan dia juga tidak memberikan makan kepada orang miskin. Lalu kemudian yang keempat di atasnya lagi ada neraka jahim. Ya, neraka jahim itu disebutkan kurang lebih 26 kali. Neraka jahim ini berbeda dengan neraka jahanam, ya. Dan ini adalah untuk orang-orang musyrik dan dia mengutamakan dunia atas akhirat. Apa bedanya musyrik dengan kafir ya? Kalau kafir memang dia memutus dari Allah Subhanahu wa taala. Musyrik ini boleh jadi dia masih menyembah Allah, tapi dia juga menyembah yang lain gitu. Ya, masih melakukan perbuatan kesyirikan ya. Saya kira perdukunan itu sudah hilang ya. Ternyata masih ada loh gitu orang yang main dukun. Masih ada orang-orang yang kemudian menyembah apa menyembah sesajenan gitu ya, menyembah berhala-berhala. Dia kalau dibilang agamanya apa, dia jawab, "Oh enggak, saya Muslim" gitu. Tapi dia ternyata masih punya berhala, masih punya jimat gitu ya. Masih punya apa ritual-ritual tambahan yang sebetulnya tidak ada di dalam Islam gitu dan sebagainya. Itu kategori yang satu. Kategori berikutnya adalah mereka mengutamakan dunia atas akhiratnya dan itu yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai karena kita mengutamakan dunia, kita lalu melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima berikutnya adalah neraka hutomah. Ini neraka yang cukup populer karena dia ada di salah satu surah yang pendek ya, Quran surah Al-Humazah ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ya ini api yang dijelaskan di dalam tafsir Quran surah Al-Humazah itu, dia membakar sampai ke hati. Ya, neraka hutomah itu. Ini untuk siapa sih? Ini adalah untuk pengumpul harta yang dia pelit. Jadi ketika dia punya harta yang banyak, dia tidak mau memberikan sebagiannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Tapi salah satu tambahan yang khusus ya di Quran Surah Al-Humazah itu mereka adalah orang-orang yang banyak mencela dan mengadu domba. Nah, disinilah kemudian kita harus berhati-hati, karena kadang-kadang di masyarakat itu masih dibiasakan ya mencela. Dan mencela tuh suka dianggap kayak yang, ah ini mah cuma bercanda gitu. Ah cuman gitu doang tersinggung. Nah, di dalam Islam sebetulnya tidak ada seperti itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berdusta, melarang kita untuk mencela sekalipun itu bercanda. Jadi misalnya bercanda nih, kita tetap nggak boleh bercandanya itu dengan mencela orang lain, menghina orang lain. Apalagi kalau dengan sampai mengadu domba, ya. Nauzubillah min dzalik. Mengadu domba, paham ya, insya Allah, bagaimana sengaja ya membuat apa ada dua belah pihak yang akhirnya saling bermusuhan. Jadi misal ngomong ke satu pihak, ini mah cuma ngasih tahu aja ya karena kebaikan gitu dan sebagainya gitu ya. Bukan bermaksud apa-apa, tapi tahu nggak si A tuh ngomong gini loh sama kamu gitu ya. Lalu kemudian ngomong lagi ke si A, ini mah cuma buat kebaikan ya, tapi si B teh ini loh gitu dan sebagainya. Jadi salah satu adab berinteraksi di dalam Islam itu kan kita itu sangat-sangat menjaga aib orang ya, dan kita sangat-sangat menjaga silaturahim. Kita sangat-sangat menjaga supaya terhindar dari kebencian. Jadi Islam itu bukan dia tidak terbatas pada menjaga sholat, menjaga Al-Quran, menjaga zikir, dan seterusnya, tetapi juga bagaimana akhlak kita. Dan mungkin kapan-kapan bisa kita bahas ya, tafsir lebih detail berkenaan tentang Quran Surah Al-Humazah, karena sayangnya di dunia perkantoran itu ternyata cukup banyak ya, minimal yang dicurhatkan ke saya gitu ya. Mungkin tidak di DJA, insya Allah di DJA Solihah-Solihah semuanya, insya Allah. Kantor-kantor yang lain. Banyak sekali yang bercerita ya, tentang bagaimana dinamika ya pergaulan di kantor yang banyak sekali gitu ya, celaan, banyak adu domba, banyak kemudian ghibah dan sebagainya. Padahal itu oleh Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat keras ya dilarang begitu. Lalu berikutnya apa nih ya? Ntar saya minum dulu bismillah. Ini sebetulnya demamnya udah lewat 2 minggu lalu, cuman abis itu radang dan biasalah setelah itu ya pemulihannya. Jadi mohon maaf banget banyak minum. Lalu neraka di atasnya adalah neraka lava. Ya, ini ada di Quran Surah Al-Lail 14 sampai 16, lalu disebutkan juga di Quran Surah Al-Ma'arij 15 sampai dengan 16 ya.
Nah, ini dijelaskan salah satu karakteristik al-ladha ini dia mengelupas kulit kepala ya. Jadi si apinya itu mengelupas kulit, lalu nanti kulitnya tumbuh lagi, mengelupas lagi, ditumbuhkan lagi, mengelupas lagi, ditumbuhkan lagi. Nauzubillah min dzalik ya. Rasanya merinding gitu membayangkan. Nah, Mufasir menjelaskan ya kenapa sih disebutkannya mengelupas kulit, karena kulit itu adalah bagian dari apa? Organ tubuh manusia yang paling kuat merasakan sakit gitu ya. Jadi kenapa kemudian diperbaharui supaya kemudian siksaannya tidak pernah berakhir. Nauzubillah min dzalik begitu ya. Dan ini adalah karakteristik bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran dan orang-orang yang kikir. Mendustakan kebenaran tuh gimana? Dia udah tahu yang benarnya apa, tapi dia tetap tidak mau meyakini itu. Dan itu mengerikan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang berikutnya adalah neraka Hawiyah. Nah, ini juga cukup terkenal karena ada di Quran surah Al-Qari'ah ya, ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan ini neraka yang harus kita berhati-hati gitu. Kenapa? Karena karakteristiknya walaupun neraka ini dia ibaratnya neraka yang lebih ringan dari neraka-neraka sebelumnya gitu ya, tapi tetap ini adalah neraka yang mengerikan gitu. Nah, salah satu karakteristiknya itu kan dia punya jurang yang dalam, dia gelap dan apinya itu sangat-sangat panas gitu ya. Kita kebayang kalau kena api di kompor aja atau bikin presto deh, presto gitu ya. Kalau habis bikin presto tuh pas ngebuka katup di atas tuh, kalau kena uapnya aja itu kan panas banget ya. Nah, kebayang kalau sekarang dipanggang di api neraka, nauzubillah min dzalik. Nah, karakteristiknya adalah untuk orang-orang yang timbangan amal buruknya itu lebih berat daripada timbangan amal baiknya. Dan ini yang kemudian kita harus betul-betul berhati-hati. Karena kalau mendustakan kebenaran, mudah-mudahan kita nggak masuk gitu ya. Mengadu domba, mudah-mudahan kita nggak yang ngapain mengadu domba orang lain gitu ya. Kikir, insya Allah mudah-mudahan kita nggak. Tapi ini yang berbahaya gitu ya. Bagi orang-orang yang Muslim yang berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, yang kita harus khawatirkan adalah justru yang ini, yang paling ringan ini. Karena si paling ringannya itu juga berat gitu ya. Yakni orang-orang yang timbangan amal buruknya itu lebih berat. Nah, perhatikan di sini bahasa yang digunakan adalah timbangan. Jadi kalau kita buka Quran Surah Al-Qari'ah itu bahasanya adalah timbangan. Artinya apa? Yang dilihat itu adalah timbangan amalnya. Nah, logikanya begini. Setiap kali kita melakukan keburukan, dosanya itu cuma satu keburukan itu saja. Sementara setiap kali kita melakukan kebaikan, maka Allah akan karuniakan kepada kita pahala berlipat ganda. Itu setiap kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita meniatkan kebaikan saja, misal nih kita sekarang lagi dengar kajian, aduh, saya berniat deh, saya nanti malam mau tahajud, baru niat. Udah ada belum timbangan pahalanya? Udah ada. Ya. Tapi kalau berniat keburukan, udah ada belum timbangan keburukannya? Belum ada. Dan begitu kita melakukan kebaikan, dilipat gandakan. Naik lagi timbangannya. Tapi kalau melakukan keburukan, cuma satu keburukannya. Kebayang ya? Nah, dengan logika seperti itu, harusnya timbangan kebaikan kita lebih berat nggak sih? Karena kalau melakukan kebaikan berlipat ganda, kalau melakukan keburukan cuma satu. Kalau kita meniatkan kebaikan sudah dikasih pahala, kalau meniatkan keburukan, nggak dapat apa-apa. Kebayang nggak? Jadi logikanya harusnya timbangan amal kebaikan kita itu lebih berat daripada timbangan buruknya, harusnya. Nah, sehingga itulah kenapa untuk orang-orang yang timbangan amal buruknya lebih berat, ini adalah orang-orang yang keterlaluan, ya. Jadi kalau kita buka tafsir di Quran Surah Al-Qari'ah, ya, keterlaluan orang-orang yang timbangan amal keburukannya itu lebih berat dibandingkan timbangan amal kebaikannya, gitu ya. Nah, jadi sehingga kembali lagi tadi, mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang yang masuk ke dalam neraka, tapi justru kemudian kita masuk ke dalam surga, di mana di dalam surga itu kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah As-Sajdah ayat 17, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan gitu ya. Nah, ini hadis yang tadi saya sempat sampaikan di awal ya. Surga itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Ta'ala berfirman, Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang solih, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Sebagaimana tadi ya, bahwa di surga itu tidak pernah terlintas, begitu juga dengan neraka ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah api kalian ini yang dinyalakan oleh anak Adam, api yang kita pakai buat masak, yang dipakai di luar dan sebagainya gitu ya.
hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahanam. Api kalian ini yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahanam. Para sahabat kemudian bertanya, demi Allah, api dunia saja itu sudah cukup panas. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya api jahanam dilebihkan 69 bagian atasnya. Setiap bagian panasnya adalah seperti panas api dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berkali-kali lipat lebih panas dari apa yang ada di dunia gitu ya. Dan hadisnya sahih gitu ya. Lalu di ayat yang lain di Quran surah Al-Hajj ayat 19 sampai 21, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita tentang keadaan bagaimana orang-orang kafir ya di neraka nanti. Maka orang-orang kafir itu akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Kok disebutnya pakaian ya gitu. Salah satu penjelasannya atau salah satu hikmahnya adalah karena orang-orang kafir ketika mereka di dunia berpakaian seenaknya. Benar nggak? Orang kafir kan berpakaian seenaknya, terlihat cantik nih gitu, karena mereka bisa membuka aurat seenaknya ya. Terlihat ganteng nih karena mereka bisa membuka berfashion seenaknya ya. Nanti di api neraka mereka akan diberikan pakaian-pakaian dari api ya. Jadi jangan pernah kita ngerasa iri ya semua orang kafir yang bisa pakai pakaian seksi-seksi, cantik-cantik ya, membuka aurat dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Lalu disiramkan air yang mendidih di atas kepala mereka. Kenapa di atas kepala mereka? Kepala ini adalah tempat di mana kehormatan manusia pada umumnya terletak ya. Makanya kan yang dijadikan lambang kehormatan itu adalah kepala ya. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disiramkan air yang mendidih ke atas kepala mereka untuk menunjukkan apa mana nih yang kamu sombongkan dulu gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Dan bukan hanya itu saja ya, air yang mendidih di atas kepala mereka tadi disiramkan sehingga dihancur luluh lantakkanlah segala apa yang di dalam perut dan kulit mereka. Saking panasnya tadi, sampai kemudian menghancurkan apa yang ada di dalam perut dan kulit. Dan untuk mereka disediakan cambuk-cambuk dari besi. Cambuknya udah bukan lagi dari tali, tapi dari besi ya. Nauzubillah min Zalik gitu. Ini ayat yang lain berkenaan tentang neraka jahanam tadi ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Sehingga kita ingin memastikan diri kita di sini ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan mengetahui dan meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang layak disembah selain Allah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Nah, sehingga sebagai penutup ya, kita ingin menjaga hati kita untuk senantiasa berada dalam keadaan iman ya. Meyakini Allah, meyakini Rasulnya, meyakini hari akhirat, meyakini adanya qada dan qadar, meyakini malaikat dan meyakini kitabullah. Kenapa? Karena tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik ya, hayatan thayyibah, dan akan diberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allah alam bisawab. Sekali lagi untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Fitri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teh Karin. Tadi sudah sangat berbagi ilmunya tentang hari akhirat yaitu adanya surga dan neraka. Mungkin selanjutnya dipersilakan kepada tambah sekalian jika ada yang mau bertanya, silakan boleh langsung raise hand saja. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa Mbak Fitri. Bisi pada mau kerja. Iya. Oh, Izin aku deh boleh. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan. Mbak Silakan Fitri Kak Dani. Iya. ya mungkin satu aja Teh Karin mungkin terkait dengan pengenalan surga dan neraka itu ke anak-anak mana dulu yang harus kita kenalkan gitu mungkin itu aja.
Teh Karin tentang. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, Bu Neni ya. Kalau berkenaan tentang anak-anak, kalau di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, para ulama menyampaikan, hendaklah menyampaikan kabar gembira dulu. Dan itu diambil juga dari bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam berdakwah itu beritakanlah kabar gembira. Jadi bukan bikin orang lari. Khususnya buat anak-anak prabaligh ya, yang belum baligh, kan mereka itu sebetulnya tidak akan masuk neraka kalau wafat pada masa itu. Jadi kayak anak-anak nih gitu ya, kalau nauzubillah min dzalik kita mah nggak ada yang berharap ya. Tapi kalaulah misalnya ada yang wafat sebelum dia balik dan apa dia wafat gitu, maka dia itu akan langsung masuk ke dalam surga. Itu udah jelas gitu. Jadi di dalam kuburnya pun merasakan kenikmatan sebagaimana yang sebelumnya kita bahas ya. Intinya semuanya akan merasakan kenikmatan sehingga yang kita jadikan sebagai bahan motivasi itu adalah persiapan surganya. Kita mau masuk ke dalam surga nih, gini 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 dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua juga adalah penekanannya lebih kepada penekanan tauhid. Ya, penekanan tauhid itu apa sih? Bahwa hidup itu kita adalah untuk Allah. Karena kalau dibilang hanya masuk surga saja, ya insya Allah kalau mereka belum balik mah, ya mereka akan masuk surga juga anyway gitu. Sehingga penekanannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sesuai dengan bagaimana para sahabat ya menyampaikan kepada para tabiin bahwa kami, kata mereka, para sahabat itu menyampaikan ketika di eranya Rasulullah SAW, kami mengajarkan anak-anak kami untuk beriman kepada Allah, lalu kemudian mengajarkan anak-anak kami Al-Quran, baru kemudian yang lain. Jadi beriman kepada Allah dan Al-Quran, baru kemudian yang lain. Di kisah yang lain juga, para sahabat menyampaikan kami mengajarkan kepada anak-anak kami beriman kepada Allah dan kisah-kisah Rasulullah SAW. Atau bahasa yang lain juga, sejarah-sejarah perang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu banyak perangnya ya. Ini bukan berarti yang diceritakan perangnya saja, bukan. Tapi maksudnya kisah kehidupan Rasulullah SAW. Inilah yang menjadi landasan kenapa akhirnya para ulama diceritakan oleh Syekh Abdullah Nasiulwan ya di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam ketika anak-anak usia dini hingga dengan usia-usia prabaligh yang sangat-sangat penting untuk diajarkan adalah tentang Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian tentang Al-Quran. Karena nanti yang lain itu akan mengikuti gitu. Sehingga bab neraka itu bisa kita simpan untuk menuju balik ya, karena nanti setelah balik itu kan ada konsekuensi amal, di situ kemudian kita sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya tanda-tanda pubertas itu sudah muncul di usia 8 tahun kalau perempuan ya, yang laki-laki misalnya usia 10 tahun sudah muncul nih tanda-tandanya, ini boleh jadi berbeda ya. Harus ngundang dokter ahli tumbuh kembang anak atau ahli pubertas begitu. Em, di situ berarti udah mulai harus kita ajarkan gitu. Karena memang saya berapa kali ya ngisi kalau di seminar parenting sekolah itu mulai banyak, bukan mulai banyak sih, di sepanjang 3 tahun terakhir inilah rata-rata orang tua yang punya anak perempuan itu haidnya banyak banget udah usia 9 tahun. Ya, jadi kayak prabalig tuh harus kita udah kasih tahu mereka pada saat mereka usia 8 tahun. Dan ada di 2 kasus ya, seingat saya tuh ada yang anaknya usia 8 tahun. Saya nggak tahu itu masuk normal atau tidak ya, harus nanya ke dokter gitu. Tapi yang cukup banyak saya terima tuh usia 9 tahun, 10 tahun anaknya sudah haid ya. Ya kita harus siap-siap di situ gitu. Sementara kalau laki-laki tadi ya. Nah, mengenai tanda-tanda pubertasnya seperti apa, kayaknya itu harus di seminar kesehatan nanti. Tapi intinya itu ya, kita memperkenalkan surga dulu, memperkenalkan tapi lebih pentingnya lagi memperkenalkan konsep tauhid tadi. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustazah, bertanya kalau doa agar orang tua kita yang sudah tiada berada di surga ada doa khusus kah? Masya Kasih. Allah. Barakallahu fiik, Mbak Ratna ya atas pertanyaannya. Salah satu doanya tentunya adalah apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ya. Dan itu kayaknya udah diajarkan kepada kita dari mulai kita masih kecil dulu ya. Yang Allahumma gfir lana, ya dzunubana wali walidaina dan seterusnya gitu ya. Itu ada satu. Lalu kemudian kalau kita mau menambahkan doa, kita bisa tambahkan semaunya kita. Karena apa? Banyak kasus, karena kita sekarang kan udah yang generasi milenial udah 30-an ya, bahkan 40-an awal. Banyak yang orang tuanya sudah wafat. Banyak kasus tuh yang bertanya begini, Teh gimana ya caranya mau berbakti kepada orang tua? Karena ketika saya sekarang sudah punya harta, sudah punya ini, mau membahagiakan orang tua, ternyata orang tua tuh udah wafat. Nah, saya sering menyampaikan bahwa
Orang tua yang sudah wafat itu membutuhkan kita jauh lebih besar dibandingkan ketika mereka masih hidup di dunia. Karena pada saat mereka sudah wafat gitu ya, mereka sudah tidak lagi bisa beramal solih. Maka doa seorang anak itu akan sampai kepada orang tuanya. Doa apa aja? Kita mau minta, ya Allah, angkatlah apa mereka dari segala siksaan gitu ya. Atau kita mau menggunakan doa ketika ada orang wafat, itu kan kita diajarkan salah satu doa oleh Rasulullah SAW kan, Allahumma khfir laha ya, atau Allahumma khfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kita masukkan ke dalam doa rutin kita gitu. Kenapa? Karena doa itu bukan hanya dibaca ketika ada orang meninggal sebetulnya. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita baca untuk orang tua kita. Kalau perempuan berarti laha ya, tapi kalau laki-laki lahu, kalau kedua-duanya berarti lahuma gitu. Atau lahum juga nggak apa-apa. Kalau nggak hafal doa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja. Itu satu yang paling penting untuk kita lakukan dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW menjadi jalan untuk menyelamatkan orang tua yang sudah wafat. Kemudian yang kedua yang kita juga lakukan untuk bukan meringankan lagi ya, tapi berusaha untuk menghapuskan nih dosa-dosanya dan kemudian menambah amal-amal solihnya orang tua kita, itu adalah dengan kita melakukan amalan-amalan kebaikan yang dulu dinasehati sama orang tua kita. Kan masing-masing orang tua tuh kadang-kadang ada ya nasihat yang kayaknya diulang-ulang terus gitu ya. Ada orang tua yang selalu menasehati. Nah, kalau sholat tuh selalu awal waktu. Nah, harus baca Al-Quran. Nah, kamu tuh kayak gini sama orang lain. Nah, itu tuh amalan tuh kita lakukan. Kenapa? Setiap kali kita melakukan amalan yang itu merupakan nasihat dari orang tua kita, maka orang tua kita ini otomatis akan mendapatkan pahalanya ya otomatis akan mendapatkan pahalanya gitu. Jadi sudah mah tadi kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya amalan-amalan mereka diterima, diangkat apa siksaannya ya, dibebaskan dari siksa dan juga tadi di bagian dari doa itu kan dihapuskan seluruh dosa ya. Jadi bisa nggak sih orang yang sudah wafat dihapuskan dosanya? Bisa. Salah satunya adalah melalui jalan tadi. Doanya seorang anak. Makanya kita nggak boleh meremehkan doa seorang anak. Ditambahkan dengan kita mau menambah timbangan berat amal solih kan tadi ada yang neraka hawiyah itu kan dihitungnya dari timbangan ya. Nah kita mau menambah timbangan tadi dengan memperbanyak amal solih. Nah yang ketiga ini yang lebih spesialnya lagi adalah kita menjadi penghafal Al-Quran. Karena orang-orang yang punya anak penghafal Al-Quran, yang dia istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran, itu orang tuanya akan dimuliakan, bukan hanya dimuliakan di alam kubur, tapi dibangkitkan nanti didampingi oleh malaikat, gitu, diberikan mahkota. Tapi saya udah usia 30-an, saya udah usia 40-an, nggak apa-apa, mulai aja. Niatkan itu untuk orang tua. Karena keberkahan Al-Quran itu menular, ya, menular kepada orang tuanya, menular kepada pasangannya, menular kepada anak-anaknya. Itu kalau kita mau lebih spesial lagi mentreatment orang tua kita, berikan itu. Dan itu jauh lebih mahal dari memberikan orang tua rumah di dunia atau kendaraan di dunia dan sebagainya. Karena mereka sekarang sudah di alam kubur tadi, itu yang justru akan sangat-sangat dibutuhkan. Nah, yang keempat, ini tapi ada perbedaan pendapat ya. Jadi mungkin nanti bisa nanya ke Ustadz Fikih ya. Kalau mau detail dalilnya adalah mensodakohkan Al-Quran. Jadi kan suka denger ya, oh ya nih saya mau ngirim Al-Fatihah, saya mau mengirim surah apa ke orang tua dan sebagainya. Nah itu ada perbedaan pendapat, jadi nanti harus nanya lagi ya kepada para ahli fikih. Tapi kalau tiga hal yang tadi di awal itu tidak ada perbedaan pendapat, bisa kita lakukan insya Allah. Barakallahu fikum jami'an bagi sahabat solihah semua ya yang orang tuanya sudah wafat, masih ada kesempatan untuk terus berbakti kepada orang tua insya Allah. Allah alam. Makasih. Baik, mungkin tema terakhir ya Teh Karin dari Bu Esi dari KPP Mbak silakan Bu Esi. Mangga. Sepertinya belum di unmute Bu Esi. Oh, oke. Oh iya, maaf. Terima kasih Teh Karina. Terima kasih Mbak It. Alhamdulillah bisa ketemu langsung lewat online. Sekarang nonton di YouTube. Ya, kasih Teh Karina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan ini ya berkaitan dengan ada dulu pertanyaan begini Teh Karina. Kalau misalnya seorang ibu ya, seorang istri, kemudian suami pertamanya meninggal, kemudian menikah lagi. Nah, ada pertanyaan dari anaknya.
nanti mama katanya dengan suami yang mana gitu. Mungkin itu ya pertanyaan pertama. Yang kedua itu terkait tentang siksaan neraka ya. Ya kan nanti katanya akan ada yang orang-orang yang muflis ya bangkrut. Nah, ini menjaga lisan ini gimana ya? Maksudnya kalau yang sudah terlanjur lama-lama tuh kita misalnya usia kita sudah 46 ya. Terus kemudian 20 tahun ke belakang mungkin kita nggak sengaja ngomongin orang atau ke orang ada yang curhat tiba-tiba. eh, itu gimana ya cara menebusnya supaya tidak menjadi orang yang bangkrut gitu nanti. Supaya kita tidak nauzubillah masuk neraka gitu ya. Kan takut juga gitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insya Allah ya. Terkait dengan, ya Barakallahu Fik ya, itu pertanyaan yang kedua kayaknya relevan untuk banyak orang gitu ya. Untuk pertanyaan yang pertama terkait suami, kalau yang tidak ada perbedaan pendapat ya, hadisnya sahih adalah seorang istri itu akan bersama dengan suami yang terbaik. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Nah, yang ada perbedaan pendapat saya nggak mau bahas karena saya bukan ustazah fikih, saya takut salah. Jadi ngambil yang pasti-pastinya aja. Jadi suami yang terbaik dia akan bersama. Kenapa? Karena di dalam surga itu kita akan bersama dengan pasangan kita dan mengikuti tingkatan surga di mana di antara di antara sepasang ini suami dan istri ini yang surganya paling tinggi siapa. Jadi kalau misalnya kita punya suami yang misalnya amin-amin gitu ya surga Firdaus, ternyata kita surga Aden gitu ya. Nah, itu kita otomatis akan terupgrade ke surga Firdaus karena nanti di dalam surga kita itu tinggal bersama pasangan kita. Sehingga kemudian tadi ya Masya Allah gitu Rasulullah SAW menyampaikan kita itu akan bersama dengan suami yang terbaik gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan tentang lisan. Berkenaan tentang lisan, kenapa sih kemudian dia sangat-sangat penting ya? Karena selain tadi ada di Quran Surah Al-Humazah, ada hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa barang siapa menjamin untukku, yakni menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya. Dua rahang ini kan ini ya, lisan kita ya. Dan apa yang ada di antara dua kakinya, paham ya, di antara dua kaki itu, maka aku menjamin surga atasnya. Gitu. Jadi memang Islam itu sangat-sangat apa very precision, sangat-sangat presisi, sangat-sangat detail dalam bab lisan. Di Quran surah Al-Hujurat gitu misalnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita itu tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh mencari-cari kesalahan, tidak boleh menggunjingkan, tidak boleh menghina dan mencela. Di Quran Surah Al-Humazah kita dilarang untuk menghina, mencela, merendahkan orang. Lalu kemudian mengadu domba juga dilarang gitu ya. Lalu kemudian di Quran Surah Ali Imran kita dilarang untuk marah-marah, untuk berlaku keras, untuk berlaku kasar. Itu di ayat yang berbeda. Quran Surah Ali Imran 134 itu tentang larangan marah. Lalu kemudian di Quran Surah Ali Imran 159 itu tentang larangan berkata kasar. Ya, lalu kemudian di ayat yang lain juga dilarang untuk berdusta. Jadi banyak sekali larangan terkait lisan gitu. Karena memang subhanallah gitu, Islam itu bukan hanya agama apa dalam ibadah mahdoh ya, tapi dalam interaksi. Sehingga sangat valid tadi pertanyaannya ketika ditanya ini gimana sudah 20 tahun misalnya berinteraksi atau bekerja mungkin boleh jadi ada yang apa tidak sengaja dan sebagainya. Yang pertama adalah kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita muhasabah, ada nggak kira-kira hal yang menyakiti orang lain yang kemudian dampaknya itu besar bagi dia dan kita belum minta maaf atas itu. Kalau kita menemukan, bersegeralah untuk minta maaf. Ya. Salah satu keuntungan kita sebagai orang Indonesia, kita itu punya budaya setiap Idul Fitri, kita itu mohon maaf lahir dan batin. Ya, karena ternyata saya baru menyadari ketika kuliah di luar negeri itu, oh ternyata di lain mah nggak ada mohon maaf lahir dan batin. Di luar negeri mah orang cuma ngucapin Id Mubarak gitu. Nah di Indonesia, alhamdulillah kita punya budaya itu gitu. Maka salah satu yang bisa kita lakukan nih sepanjang kita muhasabah adalah misal nih memanfaatkan momentum Idul Fitri atau memanfaatkan momentum Ramadan, kita memang membuat list gitu ya. Ini orang-orang yang dulu saya khawatir menyakiti hatinya,
kita siapkan hampers yang baik, kita berikan ucapan mohon maaf lahir dan batin atas segala sesuatunya, kita kirimkan. Memang kita kemudian secara sadar kita melakukan approach ya, pendekatan untuk meminta maaf. Kalaulah mampu, nggak usah nunggu Idul Fitri, nggak usah nunggu Ramadan. Dari sekarang kita bertanya kabar. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Nggak kerasa ya, udah lama kita begini-begini dan sebagainya, udah lama nggak ketemu. Saya nggak tahu nih kalau misalnya dulu-dulu ada salah, ada kurang, ada apa. Saya mohon maaf ya. Ini mau menyambung silaturahim lagi ngirimin hadiah kalau mampu. Karena ada orang-orang yang nggak sanggup kayak gitu ya. Karena saking dulu misalnya masa lalunya ada gimana, paling minimal tuh Idul Fitri sama Ramadan gitu. Kalau misalnya bisa lebih mampu dari itu sebelum itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ajal kita datangnya kapan. Nah, termasuk juga yang kemudian yang keempat, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melapangkan hati orang-orang yang pernah kita sakiti. Karena boleh jadi ada orang-orang yang dia nggak, yang kita lupa bahwa kita menyakiti dia. Kan apa ingatan manusia itu terbatas banget ya. Kayak boro-boro dari 20 tahun yang lalu gitu. Sepekan yang lalu aja mungkin kita lupa di detik ini kita lagi ngapain ngomong sama siapa gitu ya. Jadi salah satu cara yang kemudian disampaikan oleh para asatizah ya, dinasehatkan oleh para asatizah, salah satunya Ustazah Aan Hani ya. Beliau menyampaikan dan beliau memang ustazah dalam tazkiyatun nafs. Memang beliau bidangnya spesifik itu. Ternyata kita bisa meminta kepada Allah agar Allah melapangkan hati orang-orang yang pernah kita sakiti untuk memaafkan kita. Ya. Nah, yang terakhir, mungkin sebagian orang ngerasa ini nggak penting, tapi ternyata ini penting. Yakni kita pun memaafkan orang-orang, walaupun orang itu nggak minta maaf. Kenapa? Karena nanti yang di pertemuan sebelumnya pernah dibahas ya, di pintu surga itu kan akan diselesaikan tuh permasalahan-permasalahan antara manusia. Jadi misal ada dua orang manusia, dua-duanya kemudian sama-sama masuk surga. Tapi antara keduanya ini ada permasalahan yang belum selesai. Nah, itu diselesaikannya di sana. Nah, kita nggak mau, kita udah mau masuk surga, ketahan gara-gara kita belum maafin orang gitu. Kan konyol aja ya. Udah siap-siap masuk surga nih. Nggak tahu, wait a second, tunggu dulu, lo belum beres sama dia gitu kan sayang aja. Maka bukan hanya kita meminta kepada Allah agar orang-orang yang kita sakiti dulu itu memaafkan kita gitu ya, tapi kita pun juga mau memaafkan. Dan janji Allah adalah barang siapa memaafkan maka dia dimuliakan. Ada salah satu kisah true story buat saya mengerikan sekali gitu ya. Ada seseorang yang kemudian dia solihah insya Allah gitu ya. Saya melihat beliau itu adalah orang yang sangat solihah, ibadahnya rajin, akhlaknya baik, sangat-sangat memperhatikan apa ya masyarakat dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian dia cerita bagaimana dia itu pernah sakit hati sama seseorang yang lain yang saya juga kenal ya. Dan si orang ini juga yang saya ketahui itu solihah gitu, ibadahnya bagus gitu ya. Pokoknya bagus lah dua-duanya, semuanya gitu. Dua-dua orang ini bagus. Dan dia cerita ada satu kalimat yang disampaikan si orang yang kedua tadi sangat-sangat menyakiti hatinya dan disampaikannya itu di publik gitu ya. Jadi dipermalukan lah di hadapan publik dan sebagainya. Kejadiannya itu sudah belasan tahun yang lalu. Dan si orang ini cerita dan dia sampai sekarang belum memaafkan. Itu buat saya tuh kayak subhanallah. Jadi memang lisan itu sangat-sangat berbahaya karena bahkan untuk orang yang ibadahnya sudah seperti itu ya, saya membayangkan ini masih dia kerasa sakit hati gitu. Maka kemudian itulah kenapa saya tadi merasa ya pertanyaan kedua tadi itu memang sangat-sangat relevan bagi kita karena mau ibadah kita rajin kadang-kadang ya lisan itu kita nggak apa namanya luput ya karena dia tidak bertulang tadi bisa cepat banget keluarnya nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga lisan kita, lapangkan hati kita untuk bisa memaafkan orang lain dan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan lisan kita dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati orang-orang yang kita sakiti untuk memaafkan kita. Allah alam bisawab. Jazakillah khairan. Baik, terima kasih. Teh Karen mungkin dengan ini itu terbatasan waktu, mohon maaf mungkin ibu-ibu dan juga mbak sekalian yang masih mau bertanya mungkin bisa di hold untuk lain waktu ya. Terima kasih. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti majelis ilmu pada hari ini. Tidak terasa telah sampai di penghujung kajian. Begitu banyak ilmu dan juga nasihat yang telah kita dengarkan tentang perjalanan akhirat, yaitu surga dan juga neraka.
Semoga apa yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tapi benar-benar menjadi pengingat dan juga bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah selalu menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dan juga ampunannya, dimudahkan melewati setiap tahapan kehidupan di akhirat, dijauhkan dari siksa neraka dan juga dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Teh Karin atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan Teh Karin dengan pahala yang juga berlipat ganda. Terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, jamaah yang telah hadir mengikuti kajian ini hingga selesai. Semoga kehadiran kita semua dicatat sebagai amal kebaikan dan juga menjadi salah satu sebab turutnya rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi Teh Karin sampaikan bahwa kita masuk surga juga itu atas dari rahmat Allah. Baik, sebelum kita menutup majelis, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara dan atas nama panitia mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.